Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Haji Awaludin. Beliau ini sudah saya kenal sejak lama, karena kalau ada ceramah atau apa, beliau selalu telepon, Ustaz di mana posisi? Kalau sudah apa awal pakai telepon berarti kabar gembira. Yang kami hormati Ibu Ketua Bakeswi beserta jajaran pengurus, para ketua-ketua organisasi Islam wanita se-Sulawesi Tengah hadir bersama kita juga dari Pangdam ketua-ketua Majelis Taklim se-Sulawesi Tengah, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah. Insyaallah tidak lama sabar. Karena ada kerja ya haus. Jadi insyaallah saya ceramah sedikit, tidak lama kita akan berbicara tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah hadirnya kita di tempat ini, ibu-ibu, ada barokahnya. Ada barokahnya ibu. Jangan takut, tidak sia-sia, bukan cuma seremonial, tapi memang kita harap hadirnya kita di sini ada barokah. Insyaallah pulang masing-masing ke rumah, rizkinya Allah berkahi, keluarganya Allah berkahi, yang sakit-sakit Allah sembuhkan, yang masih ada asam urat Allah sembuhkan, yang ada kolesterol Allah sembuhkan, yang banyak utang semoga rasa lunas, yang banyak cicilan semoga bisa bayar secepatnya dengan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini kulluhu barokah, Rasulullah semuanya berkah. Ibu-ibu, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Rasulullah. Ini sahabat Nabi datang sama Rasulullah pada waktu itu dengan ayahnya. Ini sahabat masih kecil, masih umur 5 tahun, datang sama Rasulullah dengan ayahnya. Kemudian ketika datang sama Rasulullah dengan ayahnya, Rasulullah mengusap kepala anaknya. Rasulullah mengusap kepala anak tersebut dan mengatakan, barakallahu fihi, semoga Allah berkahi engkau. Apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika ini sahabat sudah besar, kalau datang sama beliau orang sakit, ya orang sakit datang sama beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau meletakkan telapak tangannya di bekas di mana Rasulullah pernah mengusap di kepala beliau. Beliau lakukan seperti ini. Kemudian beliau baca doa, Bismillahi ala maudi ikaffi Rasulillah. Bismillah, dengan barokahnya bekas telapak tangan Nabi, sembuhkan penyakit. Sehingga dia diletakkan di atas kepalanya seperti ini.
kemudian dia letakkan ke bagian yang sakit. Maka orang yang sakit tersebut dengan barokahnya Nabi Muhammad sembuh daripada penyakit. Itu cuma bekas tangannya Nabi. Apalagi kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad. Jadi yang harus kita lakukan pertama, kita ikhlaskan niat karena Allah. Kita doa banyak-banyak, ya Allah, semoga di majelis yang barokah ini bukan karena bakeswinya, bukan karena ibu-ibunya, bukan karena organisasinya. Mungkin kita yang hadir di sini dari berbagai macam organisasi, dari berbagai macam latar belakang, tapi bukan karena perbedaan tersebut, tapi karena siapa yang kita peringati hari lahirnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah terlahir sebagai seorang yatim. Nabi ketika lahir, ayahnya sudah meninggal. Jadi waktu itu ayahnya ini melakukan perjalanan ke kota Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang itu yaitu Lebanon, Suriah, Palestina itu masuk dalam negeri Syam. Jadi ketika ibunya Nabi Aminah dalam keadaan hamil, ayahnya ini pergi ke Syam. Ketika pulang kembali ke kota Makkah, singgahlah beliau di Yathrib atau kota Madinah. Di kota Madinah tersebut, ayah Nabi ini sakit dan ternyata meninggal di kota Yathrib. Namanya pada waktu itu Yathrib, belum dinamakan Madinah. Sehingga Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim. Nabi lahir, ayahnya sudah tidak ada. Apa hikmah yang kita bisa ambil daripada peristiwa ini, ibu-ibu? Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, dalam keadaan tidak ada lagi ayahnya, ya. Tapi itu tidak menghalangi beliau menjadi orang yang paling mulia akhlaknya. Tidak menghalangi beliau menjadi orang yang paling sempurna akhlaknya, paling mulia di antara makhluk. Cobaan-cobaan ini tidak menghalangi beliau untuk menjadi orang yang paling mulia. Kita ambil pelajaran bagi kehidupan kita, ibu-ibu. Kita sekarang tentu banyak masalah, ya. Kehidupan ini banyak masalah. Ada orang mungkin masalahnya dia sehat-sehat, tapi mungkin dari segi pekerjaan. Ada orang yang punya masalah dari segi ekonomi bagus, tapi datang macam-macam penyakit. Ada orang sehat-sehat, ekonomi bagus, mungkin masalahnya daripada anaknya. Ada orang ekonomi bagus, sehat-sehat, tapi Allah belum kasih anak. Ini semua masalah. Nah, memang seperti itu. Dunia ini kata Rasulullah darul bala. Dunia ini tempatnya masalah, tempatnya ujian. Tapi walaupun seperti itu, jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Ada orang kadang-kadang ada anak yang tidak punya akhlak. Oh, ada yang bilang pantas dia punya orang tua sudah cerai. Pantas dia ini sudah meninggal, bapaknya masih kecil. Rasulullah sudah meninggal ayahnya dan beliau masih kecil, tidak menghalangi beliau untuk mempunyai akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita hadir di sini, ibu-ibu, tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau misalnya kita biasanya di rumah,
Kalau habis pindah rumah biasanya ada doa selamat tidak? Ada ya, undang tetangga, bikin makanan, itu biasanya kita buat di rumah, ya, buat doa selamat. Kalau misalnya anaknya baru lulus kerja, lulus P3K, alhamdulillah saya bikin acara besok, undang tetangga bikin acara selamatan. Jadi apa yang dilakukan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah terhadap nikmat tersebut. Maka kalau orang merayakan Maulid seperti ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perayaan Maulid adalah bentuk syukur kita kepada Allah bahwa dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat? Padahal hari Jumat itu hari yang paling mulia dalam satu minggu. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia dalam satu tahun. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Arafah? Padahal hari Arafah ini adalah hari yang paling mulia dalam satu tahun. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di malam Lailatul Qadar? Padahal malam Lailatul Qadar ini malam yang paling mulia dalam satu tahun. Tapi Nabi dilahirkan di hari Senin. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena supaya untuk dijelaskan kepada kita semua kemuliaan Nabi bukan karena kemuliaan harinya, bukan karena misalnya Nabi yang lahir di bulan Ramadan karena mulia Ramadan dan Nabi lahir di situ, tapi memang Rasulullah mempunyai keistimewaan sendiri dilahirkan di hari Senin yang tidak ada momen apa-apa di situ. Menjadi mulia hari Senin karena dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Senin. Kemudian kalau kita berbicara tentang perempuan, tentu kita tidak menyangkiri bagaimana perannya siapa? Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Ini Khadijah ketika menikah sama Rasulullah umurnya berapa ibu? 40 tahun. Sedangkan Nabi umurnya masih 25. Ya, kalau sekarang anak muda kira-kira mau disuruh kawin dengan umur 40 tahun. Ya, sudah 40 tahun janda. 40 tahun janda dan punya anak. Tapi Khadijah ini adalah orang atau perempuan yang mulia di antara kaum. Dan Rasulullah selama bersama Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan siapapun. Rasulullah selama bersama Khadijah itu tidak pernah menikah dengan siapapun. Oleh karena itu ulama menjelaskan, kalau ditanya mana sunnahnya, kan biasa tersebar di masyarakat ada namanya sunnah menikah lebih dari satu. Kalau ditanya mana sunnahnya, sunnahnya istri satu, itu sunnahnya. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak pernah menikah selama bersama Khadijah. Kapan Rasulullah menikah? Lebih daripada satu. Ketika sudah meninggal Khadijah. Itu pun yang dinikahi Nabi siapa? Orang-orang tua, Bu. Yang umur 50, yang umur 60. Ya. Cuma satu istri Nabi yang muda, yang masih remaja. Siapa? Sayyidah Aisyah. Itu pun Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau seandainya tiba malam di mana Rasulullah bersama beliau, kata Aisyah, Rasulullah di mana tempatnya ketika malam bersama Nabi? Beliau berada di Baqi, di
di kuburannya kaum muslimin mendoakan mereka, tidak tidur bersama Nabi, tidak tidur bersama Aisyah. Padahal ini Aisyah ini istri Nabi yang paling muda, yang paling cantik. Ini menandakan bahwa Rasulullah menikah bukan karena syahwat. Rasulullah menikah bukan karena nafsu. Apa hikmah kenapa Nabi lebih daripada sang istrinya? Hikmahnya karena dakwah itu lebih tersebar di antara perempuan. Oleh karena itu Nabi menikah banyak wanita supaya wanita-wanita ini menjadi alimah, menjadi guru bagi yang lain. Itu salah satu hikmah. Salah satu hikmahnya apa? Supaya para sahabat bisa tahu kehidupan Nabi di dalam rumahnya bagaimana melalui istri-istrinya. Sahabat malu kalau tanya Nabi, Nabi ya Rasulullah, bagaimana engkau di rumahku? Jadi bagaimana mereka bisa tahu Rasulullah sunnahnya Nabi di dalam rumah? Mereka menanyai istri-istri beliau. Itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah menikah lebih daripada. Apalagi hikmahnya, istri-istri Nabi ini berasal daripada kabilah yang berbeda-beda. Supaya disatukan kabilah tersebut, maka Rasulullah menikah lebih daripada satu. Jadi Rasulullah ketika menikah lebih daripada satu bukan karena syahwat. Karena kalau dibilang, oh biasa ada yang bilang, oh sunnah lebih daripada satu, sunnahnya itu sah. Lebih dari satu boleh, itu pun kapan? Kalau adil. Kalau tidak adil, jangan coba-coba. Apalagi kalau masih sembunyi-sembunyi, ya, bahkan nama WA, ya, nama diganti WA masih sembunyi, jangan coba-coba. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang paling mulia, orang yang seluruhnya berkah. Disebut nama beliau berkah. Orang dulu kalau sakit, apa obatnya? Salawat. Ya, dirawat penyakit baca salawat. Kenapa? Karena disebut nama Nabi ada barokah di sini. Ada barokahnya. Ini yang kita harapkan di sini. Kita berkumpul di sini, insya Allah bukan cuma sekedar seremonial, tapi di sini ada kita harapkan barokahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah semua Allah mudahkan urusan, Allah berkahi rezeki, Allah berkahi umur, Allah berikan umur yang berkah, umur yang dimanfaatkan kepada kebaikan. Allah tumbuhkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dijadikan Bakesmi menjadi organisasi yang bermanfaat bagi umat, ya, dijadikan rezeki kita berkah, utang-utang kita dilunasi dengan barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Allahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.